Mengenai integral tertentu, mungkin dari yang baca, harusnya sih nggak terlalu susah dipahami. Jadi kalau integral sebelumnya kan tidak ada batasnya, kalau ini ada batasnya, nilai-nilainya. Jadi kita bisa hitung sampai akhir berapa nilainya. Nah, bentuk batasnya itu yang ini ya, kayak gini nih. Nah, di sini pembacaannya bisa disebut integral tertentu dari fungsi si fx ini terhadap variabel x, dari x-nya itu dari a sampai x-nya sama dengan b. Oke, a-nya ini adalah batas bawah, b-nya adalah batas atas. Jadi integral tertentu itu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Kalau kemarin tidak ada batasnya, jadi integral tak tertentu. Oke, mungkin lebih enak langsung contoh soalnya aja. Misalkan ada fungsi 2x, di sini integralnya dari 1 sampai 2. Nah, kita seperti biasa aja, integralkan saja dulu fungsinya dengan cara yang sesuai ya, dari yang sudah diajarin dari awal. Ini sebagai contoh 2x. 2x bisa juga kalian, karena ini konstanta, bisa juga kalian keluarkan x dx. Tetap berlaku ya kalau konstanta boleh dikeluarin. Nah, kemudian tinggal cari integral dari x. Ini kan x pangkat 1 ya bisa dibilang. Masih ingat yang x pangkat m? Maka integralnya 1 per m plus 1 x m plus 1. Berarti ini sama dengan 2 integral 1 sampai 2 setengah x pangkat 2. Nah, di sini karena ada batasnya, kalian nggak perlu tulis plus c-nya, karena nanti kita bisa hitung. Ini sudah diintegralkan, berarti tulisannya jadinya setengah x kuadrat. Nah, ini batasnya kita tulis di belakang, 1 sampai 2. Ini boleh kalian sederhanakan dulu, biar gampang menghitungnya. Jadi tinggal x kuadrat dengan batasnya 1 sampai 2. Nah, di sini kalian masukkan dulu batas yang atas ke variabel x yang ada di fungsinya. Kemudian nanti dikurang, nah batas bawah dimasukkan ke semua variabel x-nya. Jadi ini sama dengan 2 kuadrat, sudah semua dimasukin ya, dikurang 1 kuadrat. Maka ini sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, kemudian contoh kedua ini dalam bentuk trigonometri. Ini pi ya, jadi kalian harus bisa juga coba hafalkan sudut-sudut istimewa trigonometri. Kayak yang 30, 45, 90 gitu ya. Kalau sinus kosinus ini berapa, kayak gitu. Nah, di sini adalah pi per 4. Nah, ini tinggal berarti kalian cari aja dulu integral dari ini berapa. Nah, ini adalah, adanya kan kalau rumus baku adalah cos x. Nah, berarti kita pakai permisalan yang di dalamnya kita misalkan. Misalkan U-nya sama dengan 2x, yang kayak gitu ya. Ntar dicoba buka-buka lagi. Hasil integralnya adalah ini. Nah, terus baru batasnya. Kalian masukkan dulu yang atas ke variabel x-nya. Ini. Kemudian yang bawah masukin ke variabel x-nya. Dikurang, nah, hasilnya setengah. Oke. Udah ada di slide ya. Nah, ini ada beberapa sifat integral. Yang pertama, kalau batasnya ini sama, atas bawahnya sama, ini hasilnya adalah 0. Kemudian kalau ada suatu fungsi fx, batasnya a sampai b, itu sama juga dengan minus si fungsi fx, tapi ini tukeran nih. Atas bawahnya tukeran. Jadi nilainya sama. Tapi ada minus dan ini tukeran. Kemudian kalau ada penjumlahan pengurangan sama seperti integral pada umumnya, bisa kalian kerjakan masing-masing. Nih ya, bisa kalian kerjakan masing-masing. Kemudian tadi yang barusan dikasih contohnya konstanta, dia bisa pindahkan ke depan.
Nah, kemudian ada juga integral, ini fungsinya sama persis, tapi batasnya ini A sampai C, di sininya C sampai B, maka bisa kalian langsung hitung aja batasnya A sampai B dengan fungsi fx itu. Kalau ini sama ya fungsinya. Ini C sama ini C sama. Oke, jadi ada beberapa sifat integral. Slide-nya udah ada di V-Class ya. Oke, kita coba latihan aja. Ini kira-kira yang nomor 1 hasilnya berapa? Ya, 0 ya. Kalau mau kalian coba juga boleh. X per 4, integralnya berapa? Per 5, X per 5 ya. 2, 2. Nah, kita masukkan yang 2 di atas dulu, dikurang 2 yang bawah. Ini nilainya pasti sama. Ini jawabannya adalah 0. Kira-kira yang nomor 2 berapa? Oke, kalian coba hitung dulu nomor 2, 3, dan 4. Kira-kira hasilnya berapa? Oke, ada yang dapat nomor 2, 3, atau 4-nya?
Yang nomor 2, 3, 4, ada yang dapat? Nomor 2 ada yang dapat? Angkanya berapa hasil akhirnya? Pakai kalkulator nggak apa-apa. 3, 5, 10 bukan Pak? 3, 5, 10. Benar ya. Oke, 3, 5, 10. Nomor 3 ada yang jawab? Ada yang dapat? Udah atau belum? Berapa nomor 3? 9. Oke, nomor 3 9 ya. Oke, yang ini bisa kita integralkan masing-masing. 6x pangkat 3 berarti integralnya adalah, kalau mau pelan-pelan berarti 6 per 4 ya. X pangkat 4. Oke, kemudian dikurang, ini boleh kalian mau sendiri-sendiri boleh nih. Dikurang 3x itu adalah 3 per 2 x pangkat 2. Oke. Nah, ini boleh kalian sederhanakan dulu. Jadinya ini 3 per 2 ya. 72 dikurang 3 per 2 x pangkat 2, ini adalah 7 per 2. Nah, ini kan masukkan dulu semua 7. Jadi 3 per 2, 7 pangkat 4, dikurang baru yang bawah. 3 per 2, 2 pangkat 4. Dikurang paling aman dikurung dulu aja, di antara minusnya nggak salah. 3 per 2, ini 7 pangkat 2, dikurang 3 per 2, 2 pangkat 2. Nah, ini kalian hitung deh. Ini berapa gitu ya. Ini saya dapatnya 7203 ya. 2 dikurang 48 per 2. Nah, ini adalah min 147 per 2. Nah, ini min dengan min ya, jadi positif 12 per 2. Karena hasilnya adalah 20 per 2 sama dengan 3, 5, 10. Oke. Yang penting pada saat integralkannya aja benar. Kalau ini sih sebenarnya tinggal masukin nilainya aja. Oke, nomor 3 juga benar. Ini bisa kalian integralkan masing-masing. Jadi yang 3x kuadrat berarti 3 per 3 x pangkat 3 ya. Tinggal x pangkat 3. 3 per 3 x pangkat 3. Ini adalah 1, 2. Ini sebenarnya boleh kalian satu-satu atau mau kalian integralkan dulu terus langsung ini semuanya juga boleh, boleh aja. Ditambah ini adalah 2 per 2 x pangkat 2 batasnya 1/2. 2 per 2 kan? Min ini tinggal x aja ya. 1 sampai 2. Ini adalah berarti x pangkat 3. 1, 2 ditambah x kuadrat 1, 2 min x 1, 2. Ini sama dengan berarti kan 2 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Ditambah 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 dikurang 2 kurang 1. Berapa?
8 kurang 1 ditambah 4 kurang 1 kurang 1 ya. 2 kurang 1, 1 jadi minus. Oke, nomor 4 ada yang dapat? Gimana nomor 4? Ada yang sudah dapat? Sembilan dua per 3, oke, benar. Oke, ini 92 per 3 ya. Oke, integralnya kalau kita turunin, ini 2 per 4 X pangkat 4, batasnya adalah min 1 sampai 3, min 1/3 X pangkat 3, batasnya min 1 sampai 3. Ini jadinya adalah setengah X pangkat 4, min 1/3, dikurang 1/3 X pangkat 3, min 1/3. Oke, ini berarti setengah 3 pangkat 4, dikurang setengah min 1 pangkat 4, dikurang setengah, salah, kurang berapa? 1/3, 3 pangkat 3, dikurang 1/3 min 1 pangkat 3. Min setengah, ya benar. Oke, ini adalah 81/2, min setengah, min 27/3, plus 1/3. Ini sama dengan 80/2 dikurang 28/3. Ini disamakan, kalau misalkan disamakan jadi 6, bawahnya berarti ini 240 kurang 56/6. Ada yang salah nggak? Oke, di sini saya masih kurung dulu. Oh iya. Ya. Terserah kalian mau langsung buka juga boleh nih jadi. Sorry, ini ada yang salah. Ini minus ya harusnya ya. Oke, ini udah dibuka berarti ya. Harusnya ini udah dibuka. Hah? Soalnya udah plus di sini. Oh, ini minus ya. Oke, ini masih dikurung ya. Di sini minus 1 pangkat 3 jadi tetap minus, sama minus jadi positif ya. Oke, 240, 56. Ini 184/6, disederhanakan lagi jadi 92/3. Oke, bisa ya.
Oke, yang sudah mencatat, coba kalian cari integral. Batasnya adalah yang lain dulu deh. Oke, ini aja. Oke, sekarang coba yang sudah saya nyatet kerjaan ini. Jadi ini fungsinya adalah 6x kuadrat dan hasil integralnya ini adalah 14. Nah, ditanya adalah 2 dikali P berapa? P itu adalah batas atas ya. 2 kali P itu hasilnya berapa? Nah, ini caranya sama aja. Kalian hitung aja seperti biasa dengan batas atasnya adalah P. Nah, nanti kalian bisa menghitung P-nya itu sendiri berapa, baru ntar dapat 2 kali P-nya berapa. Coba dulu aja. Ini kalian cari integralnya, masukin aja seperti biasa ini. Jadi kalian dapat terakhir tuh. Bisa menghitung P-nya berapa. Oke, 2 soal ini ya, kalian coba kerjakan. Yang 6x kuadrat, dicarinya 2P berapa? Yang ini 2x min 4, cari 7P berapa? Caranya sama. Kenapa? Ya, yang atas dulu ini berapa? Baru yang ini.
Berapa? Ya, 2P-nya adalah 4. Oke, jadi ini kalau ada soal seperti ini, kalian kerjakan biasa aja. Kalian masukkan aja dihitung. 6x kuadrat itu berarti integralnya adalah 6/3 ya. Jadinya 2x pangkat 3. Batasnya adalah 1 sampai P. Ini sama dengan 14. Nah, ini kita masukkan, berarti 2P pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3 sama dengan 14. Nah, inilah 2P pangkat 3 min 2 sama dengan 14 ya. Min 2-nya kita pindah ruas, berarti 2P pangkat 3 sama dengan 14 ditambah 2. Maka 2P pangkat 3-nya adalah 16 ya. P pangkat 3, 2-nya pindah ruas, karena ini perkalian jadi menjadi pembagian. Jadi P pangkat 3 sama dengan berapa? 8. Maka P-nya akar pangkat 3 dari 8. Sama dengan 2. Oke, sehingga di sini 2P-nya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, jadi soalnya bisa kayak gitu ya. Yang ini ada yang dapat? Kenapa? Min 4, hanya min 4 aja. Nggak ada X. Ya, kalau konstanta diintegralkan jadi nambah variabelnya. Kalau yang X berarti jadi 4X. Ingat kalau integral dari suatu konstanta, berarti tinggal kalau ini dx berarti dia menjadi X gitu ya. Konstantanya berapa dikali X. Mana ada yang dapat? Apa? P-nya berapa? P-nya 2, oke. P-nya 14 ya.
Oke. Oke, benar ya. Yang di kelas juga dapatnya sama. Oke, ini kalian integralkan dulu. Jadi kayak tadi integralnya boleh masing-masing atau kalian 1 sampai P-nya langsung sekalian aja biar nggak bingung. Jadi integral 2x adalah 2/2 x pangkat 2 atau sama dengan x kuadrat min 4x. Nah, kalian boleh langsung dibuat begini langsung juga boleh. Sama dengan min 1. Nah, ini kita masukkan berarti P kuadrat min 4P dikurang berapa? 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 sama dengan min 1. Ini berarti P kuadrat dikurang 4P. Ini adalah 1 dikurang 4. Berarti min 3 jadi positif 3 ya. Sama dengan min 1. Min 1 kita pindah ruas ke kiri, jadi P kuadrat min 4P plus 3 plus 1, jadi plus 4 sama dengan 0. Nah ini persamaan kuadrat ya. Makanya coba baca-baca lagi gimana cara mempecahnya ya. Ini bisa jadi P berapa nih? Min 2 ya. Atau bisa juga ditulis P min 2 kuadrat ya, sama aja. Ya enggak? Kalau P min 2 kuadrat kan 2, P kuadrat min 2 dikuadratkan min jadi 4, 2 kali ini jadi min 2, min 4P sama ya. Ini kalau dipindahkan, akar 0 ya, ke P sama dengan 2. Tinggal 7 kali P sama dengan 7 kali 2 sama dengan 14. Oke. Jadi bentuk soalnya bisa seperti itu. Nah, yang terakhir untuk tertentunya itu kalau bentuknya trigonometri. Jadi misalkan soalnya integral 0 sampai pi per 2 cos x tambah sin x dx. Ini kerjain bareng aja ya. Ini berapa nih integralnya? Kalau cos x integralnya berapa? Balik nggak? Ya, kemudian kalau sin x, cos x, oke. Ini saya langsung aja ya satu barengan. 0 sampai pi per 2. Oke, ini berarti pertama adalah yang pertama dulu nih, yang pi per 2. Sin pi per 2 atau 90 ya, pi itu 180. Min cos pi per 2 dikurang sin 0 dikurang cos 0. Nah ini harus lihat-lihat ya, tergantung sudut-sudut istimewa. Ini adalah sin 90, ada yang ingat? Iya, 1 dikurang 0 dikurang sin 0, 0 min 1. Oke, jadi ini 1 min 1 sama dengan 2. Oke. Kayak gitu ya. Di slide nanti kalian, saya udah nyiapin sih, di slide ada, nih ntar ya, tadi ketutupan. Ntar lihat aja di slide, ini ada berapa sudut-sudut istimewa. Biasanya sih yang hampir 90 aja nih, yang di sebelah sini. Ini kan sin 90 atau sin pi per 2 adalah 1, benar. Cos pi per 2 adalah 0. Terus sin 0-nya, ya, sin 0 adalah 0, cos 0 adalah 1. Oke. Boleh dicatat dulu, kita masuk materi berikutnya, kalau sudah.
Mati. Question satunya lagi masuk atau V-class? Masuk. Oke, ini udah ya. Ini udah ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Itu luas daerah yang dirasir. Udah slide-nya ada di sebelum lebaran ya. Integral. Oke, yang di Zoom udah pada muncul whiteboard-nya. Oke, kita masuk ke luas daerah. Menghitung luas daerah dengan menggunakan integral ya. Slide-nya udah ada, mungkin kalau ada yang udah baca, udah paham ya. Jadi saya mungkin hari ini mau ngasih beberapa poinnya aja. Cara menentukan luas daerah dengan integral. Di sini ada dua macam. Pertama adalah kalau kurva atau garisnya adalah Y sama dengan sekian. Oke. Kurva atau garisnya adalah Y sama dengan sekian. Nah, biasanya bentuknya, gambarnya kayak gini. Sini abaikan grafiknya yang tidak mulus ya. Gambarnya agak susah. Misalkan ada, ini adalah kurva Y sama dengan Fx. Kemudian ada satu lagi, kurva Y sama dengan Gx. Nah, kemudian ada batasnya. Batasnya misalkan di sini. Dan di sini. Anggap aja batasnya adalah X1 dan X2. Nah, jadi misalkan soalnya adalah hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, dan intervalnya X1 sampai dengan X2. Biasanya juga kadang tulis kayak gini. Intervalnya adalah
X2 gitu ya. Berarti batasnya dari X1 sampai 2. Nah, maka di sini pasti kalian harus buat gambarnya dulu. Jadi harus kita cari tahu gimana cara membuat grafik dari suatu fungsi ya. Karena dengan kalian gambar kalian bisa tahu, oh yang dimaksud luasnya itu yang ini. Gitu. Nah dengan ini berarti kelihatan luasnya itu berarti yang ini, yang dibatasi oleh keempatnya itu. Nah, untuk mencari luasnya, ini pakai integral tertentu yang tadi kita bahas ya. Jadi luasnya atau L, integral. Nah, batas yang atas itu adalah yang di sisi kanan. Batas yang di bawah itu adalah yang sisi kiri. Kayak gitu. Nah, fungsinya itu fungsi yang di atas dikurang fungsi yang di bawah. Fungsi yang di atas apa? Yang di atas fx ya. Fx dikurang dx. Ini adalah dx karena variabel x. Jadi luasnya kayak gini. Untuk model yang dibatasi oleh dua kurva ya. Dan ada batas lainnya. Ini bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua, kalau dia sekalian aja. Ini adalah sumbu X, sumbu Y. Oke, yang kedua misalkan dia hanya dibatasinya adalah oleh suatu fungsi dan sumbu X. Kemudian ada batas ini ya. Anggap aja lurus ya. Ini X1, ini X2. Oke, kalau ini biasanya hitunglah luas yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, sumbu X, dan interval X1 sampai X2. Nah, kalau sudah digambar kita bisa lihat, oh yang dimaksud adalah yang ini. Nah, di sini luasnya juga sama. Konsepnya sebenarnya kalau yang kurva atau garis Y sama dengan, itu batasnya pokoknya yang kanan itu yang di atas, yang kiri itu yang di bawah. Fungsinya siapa yang di atas dikurang yang di bawah. Nah, di sini yang di bawahnya adalah sumbu X. Sumbu X itu kan sama aja dengan Y sama dengan 0 kan. Maka ini luasnya adalah yang di atas adalah X2, di bawah adalah X1. Nah, ini adalah Fx dikurang 0. Nah, atau kalau disederhanakan menjadi Fx saja ya, karena Fx kurang 0 adalah Fx. Kayak gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ada kayak gini, boleh aja kalian langsung integral dari si Fx ya. Tapi kalau kalian lupa, ya udah pakai konsepnya yang di atas kurang yang di bawah. Ini hasilnya sama. Nah, bentuk berikutnya kalau kurvanya ada di bawah sumbu X. Misalkan jadi sama dengan ini Fx. Kemudian dibatasi juga X1, X2. Nah, jadi kalau ini adalah sama luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, sumbu X, dan batasnya X1 sampai X2. Nah, makanya kalian harus bisa gambar karena ketahuan dia ada posisinya itu di mana gitu. Karena nanti mempengaruhi siapa yang di atasnya ya. Nah, ini luasnya sama dengan, nah sumbu X itu kan Y sama dengan 0 ya berarti batasnya. Ini X1, ini X2, fungsinya berarti yang di atas adalah 0 dikurang Fx, dx. Atau dengan kata lain, ini adalah minus Fx, dx. Nah, minus itu kan semacam konstanta minus 1 ya, bisa aja kalau mau kalian keluarkan ke depan juga boleh. Jadi kayak gitu, ada 3 bentuk. Di sini ada yang mau tanyakan? Boleh kalau mau sambil catat dulu.
Batasnya berarti mana X ini. Nah, nanti kalau ada grafik yang batasnya bentuknya di sini nih. Nah, fungsinya gini. Nah, dia ngeliatnya ke sumbu Y. Nah, nanti ada lagi bentuknya ya. Oke, ini sudah atau masih nyatet?
Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang ada tentukan luas daerah yang dihasil pada gambar ini. Kita gambar dulu. Oke, misalkan saja batasnya ini A, B, ini C. Fungsinya anggap aja masih Y sama dengan Fx. Kita belum pakai fungsi yang aslinya ya. Nah, kalau dinyatakan bahwa hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, sumbu X dengan intervalnya A sampai C gitu ya. Berarti kalau kita sudah gambar, kita bisa lihat yang dimaksud adalah ini dan ini. Oke. Nah, kira-kira ini bisa nggak kita hitung langsung integralnya, batasnya berarti A sampai C gitu. Bisa nggak? Oke. Jadi kalau diperhatikan tadi, rumusnya kan berarti yang grafik yang di atas dikurang yang bawah. Sedangkan kalau kita perhatikan, di A sampai B yang di atas adalah Fx, sedangkan di B sampai C yang di bawah adalah, yang di atas adalah sumbu X-nya, atau Y-nya sama dengan 0 ya. Namanya kita nggak bisa langsung A sampai C karena ada perbedaan ini. Nah, berarti kita harus pecah. Kita cari dulu luas yang ini, kemudian kita cari juga luas yang ini, baru dijumlahkan. Jadi bisa ya kayak gitu ya. Anggap aja ini L1, ini L2. Nah, jadi L1 ini adalah, ini A, ini B, yang di atasnya adalah Fx dikurang 0, Px ya, atau integral AB ini Fx. Nah, kemudian L2-nya, integral B sampai C, ini adalah 0 dikurang Fx. Atau BC, boleh minnya di sini, boleh minnya di depan ya, sama aja. Nah, kalau bingung, minnya di dalam aja. Min Fx. Maka L-nya adalah integral L1 tambah L2 ya. Integral ini tambah integral ini. Kayak gitu. Dan ini bisa aja grafiknya lebih panjang lagi dari itu juga bisa gitu ya. Jadi kalian pecah-pecah jadi berapa bagian juga bisa. Tergantung nanti intervalnya sampai mana. Oke. Sekarang gimana kalau bentuk grafiknya seperti ini, anggapnya Hx. Oke, yang ini hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Fx, Gx, dan Hx. Jadi kalau di sini bisa dilihat berarti kan yang
Ini semua ya. Kemudian batasnya, nah terkadang batasnya nggak diinfoin nilainya berapa, jadi harus dihitung. Contohnya yang ini, itu kita bisa hitung, ini kan adalah misalkan fx, di sini misalkan sumbu x. Nah, nanti kita bisa hitung nilai di sini itu berapa, karena di sini berarti kan y-nya 0. Y-nya 0 masukin ke fx-nya berapa, nanti bisa dapat nih titiknya berapa. Sama kayak ya di sini udah pasti 0 ya, karena di titik 0. Nah, anggap aja ini masih nilainya, kita misalkan aja ini A. Nah, kemudian titik pertemuan dua fungsi juga bisa kita substitusi, nanti kita bisa dapat nih titik ini berapa. Jadi dua fungsi yang saling ini bertemu ini langsung kita substitusi aja, ntar kita bisa dapat nilainya berapa. Ini juga sama. Di sini kita anggap aja ini A, ini B, ini C. Nah, kira-kira ini luasnya jadi gimana? B sampai C. Bisa B sampai C atau harus dipecah-pecah? Kira-kira sepanjang B sampai C, atas dan bawahnya sama terus atau ada yang beda? Ada yang beda ya. Di sini terlihat mungkin di 0 ini. Di sebelah kiri 0, itu batas bawahnya adalah Gx. Di sebelah kanan 0, batas bawahnya adalah Hx. Oke, karena kalau kita pakai sepanjang ini Gx, berarti ntar ini terarsir juga nih. Sampai bawah. Nah, berarti kita harus pecah. Ini misalkan L1-nya B sampai 0, ini L2-nya 0 sampai C. Jadi si L1-nya adalah integral B sampai 0, fungsinya yang di atas adalah fx dikurang gx. Kemudian L2-nya adalah integral 0 sampai C, ya, fx dikurang hx. Nah, jadi L-nya adalah L1 tambah L2. Ada yang mau tanyakan? Oke, boleh sambil catat dulu. Di sini baru masuk contoh, belum, masih ada satu kurva lagi.
Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang yang tadi terhadap sumbu Y-nya, di mana kurva atau garisnya itu biasanya X sama dengan sekian. Misalkan bentuknya adalah X sama dengan FY. Ini satu lagi X sama dengan GY. Ini adalah Y1, Y2, Y1. Nah, di sini adalah fungsinya di sini X sama dengan sekian. Nah, di sini bisa dilihat bahwa luasnya adalah yang oke. Nah, untuk luas yang ini kan nggak bisa kita lihat atas mana, bawah mana, yang ada kanan mana, kiri mana. Yang atas bawah adalah si batasnya. Nah, ini maka integralnya yang di atas adalah yang di atas, yang di bawah adalah yang di bawah. Nah, yang ininya adalah kanan kurang kiri. Oke, yang di kanan adalah GY dikurang FY. Ininya adalah DY. Jadi kalau kita pakai cara yang ini, yang kanan ke kiri, terus melihatnya batasnya di sini, ini harus dalam bentuk X-nya. Jadi bisa aja nanti ditulisnya adalah Y sama dengan X plus 1 gitu misalkan ya. Nah kalau kalian mau pakai cara yang ini, kanan dikurang yang kiri, ini kan harus ubah dulu. Jadi X-nya sama dengan Y kurang 1 gitu. Nah inilah yang dimasukkan ke sini. Beda dengan yang tadi. Tadi kan yang dimasukkan adalah Y-nya berapa. Oke, kalau yang ini adalah yang kita masukkan X-nya. Bisa aja bentuknya udah begini, tapi bisa aja kita harus ubah dulu. Nah, di sini lihatnya adalah kanan dikurang kiri, batasnya yang di atas ya di atas, yang di bawah di bawah. Oke, sebagai contohnya misalkan ada soal ini ya. Misalkan ini adalah fungsinya X sama dengan Y kuadrat plus 1. Nah, bisa aja ditulisnya dia kayak gini misalkan, dia sama dengan akar berapa ya, X min 1. Misalkan kayak gitu ya, kalian harus ubah dulu. Karena di sini kalau kita lihat, kita nggak bisa lihat mana yang atas, mana yang bawah ya. Misalkan batasnya adalah yang ini yang diminta. A, 0. Nah, misalkan yang ditanya adalah hitung luas yang dibatasi oleh dia sama dengan akar X min 1, batasnya adalah A sampai 0 atau sampai sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti kalau udah digambar bisa dilihat bahwa yang dimaksud adalah yang ini. Oke. Kalau kalian mau melihatnya kanan kiri berarti tadi makanya X. Maka L-nya sama dengan integral ini 0 sampai A. Tadi yang di kanan adalah X-nya adalah Y kuadrat plus 1 dikurang sumbu Y itu kan berarti sama dengan X sama dengan 0 ya. Beda sama ini. Dikurang 0. Ininya adalah DY. Maka sama aja dengan 0A Y kuadrat plus 1 DY. Oke, di sini ada yang mau tanya nggak? Habis ini beberapa contoh latihan. Oke, boleh catat dulu. Yang udah selesai nyatat, boleh coba kira-kira ini luasnya berapa.
Nah, kalau udah selesai, coba hitung kira-kira ini luasnya berapa. Sambil saya absen. Aditya Perdana Sembiring ada? Oke. Hadir, Pak. Oke. Airlangga Dewa Pamungkas. Oke. Dan nggak ada ya. Alif Atila. Oke. Anugrah Bakti Prasisto. Hadir, Pak. Oke. Arya Wahyu. Hadir, Pak. Oke. Ayu Andira nggak ada. Bintang Mahaputra. Oke. David Matthew. Nggak ada. Oke. Dimas Kinajar. Hadir, Pak. Oke. Fadli Ardiansyah. Hadir, Pak. Oke. Farah Nawal. Hadir, Pak. Oke. Farhan Rasiat. Farhan. Oke. Ferdiansyah Nugraha. Hadir, Pak. Oke. Giats Ibnu. Hadir. Oke. Hauzan Arik. Ada, Pak. Oke. Innocentius. Oke. Juan Montoya. Hadir, Pak. Keisha Karisa. Hadir, Pak. Oke. Lauser Sena. Nggak ada. Maula Afif. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Irgi Catur Dewantoro. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Bisa Kemal. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Amar. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fadel. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Haikal. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Najwan. Ada ya. Muhammad Rido. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Wahid. Hadir, Pak. Oke. Ninyoman nggak ada. Nur Huda. Hadir, Pak. Oke. Raul. Hadir, Pak. Oke. Rashid Rido. Oke. Rida Dwi. Hadir, Pak. Oke. Rifki Darmawan. Rifki Darmawan nggak ada. Rizky Putra. Hadir, Pak. Oke. Subhan. Oke. Fieri. Oke. Filiananda. Hadir, Pak. Oke. Zainatul. Hadir, Pak. Oke. Rizal Fikri. Hadir, Pak. Oke. Sultan Aditya Putra. Nggak ada. Ada yang belum di absen? Maaf, Pak. Farhan Rasiat hadir. Farhan Rasiat. Oke. Ada lagi yang belum di absen? Oke, ada yang udah dapat? Berapa luasnya? Luasnya dihitung sampai rumus luasnya ini aja ya. Nggak usah sampai hasil akhir. Jadi luasnya integral berapa gitu. Nggak usah sampai dihitung sampai habis.
Berapa? X kuadrat plus 5X. X kuadratnya minus nggak? Minus. Oke. Jadi ini luasnya sama dengan integral, ingat batasnya yang 5 ya, bukan yang 6, karena batasnya cuma sampai sini. Berarti 0 sampai 5. Yang di atas adalah ini. Min X kuadrat plus 6X dikurang yang di bawah adalah ini. Maka ini sama dengan integral 0 sampai 5, ini jadinya min X kuadrat plus 5X. X, oke, ini ya. Nanti kalian lanjutin sendiri, ini kalian cari integralnya, terus nilainya berapa. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, masih beberapa latihan. Ini udah ya. Berapa latihan lagi? Oke, sebelum ke sini tadi yang ini ya, ini tadi 5-nya udah diketahui, tapi bisa aja 5-nya itu belum diketahui, jadi kan harus cari tahu. Nah, berarti kan ini ada Y sama dengan X dan ada Y sama dengan min X kuadrat plus 6X ya. Nah, mencari tik ini tinggal kalian substitusi aja di antara dua persamaan yang saling ketemu ini. Paling gampang ini substitusi ke sini. Jadi X sama dengan min X kuadrat plus 6X. Nah, kita pindah ruas biar jadi positif. Min 6X plus X sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 5X sama dengan 0 ya. Ini kalian pecahkan jadinya X dan X min 5. Ya, nah berarti X-nya sama dengan 0. Yang ini nih berarti benar. Satu lagi, X min 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. Nah, ini 5-nya. Kalian bisa dapat batasnya. Gitu ya. Jadi batasnya bisa aja dikasih tahu, bisa aja kalian harus cari tahu juga. Oke, screenshot dulu kalau mau. Terus saya kasih link juga sih whiteboard. Oke, nah sekarang yang ini. Kalau misalkan hitung luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1, Y sama dengan 5 min X dan sumbu X, berarti kan gambar yang dimaksud adalah ini semua. Oke. Nah, ternyata batasnya belum ada semua yang dikasih tahu nih. Jadi kan harus cari tahu ini berapa dan ini berapa. Nah, tapi ntar kalau kalian udah dapat, kira-kira bisa nggak langsung pakai batas ini sampai sini? Bisa nggak? Nggak bisa kan di sini nih. Berarti kalian harus cari batas ini juga berapa. Buat misah, jadinya ini L1, semua ini L2. Nah, untuk yang mencari ini kan sumbu X ya. Sumbu X itu kan berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti ini bisa kalian masukkan aja ke sini. Untuk dapat yang ini. Berarti X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Karena Y-nya 0 ya. Maka bisa difaktorkan berapa nih? Benar ya? Berarti X plus 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 1. Ini berarti min 1. Nah, yang di sini juga sama. Ini kan posisinya di sumbu X, berarti Y-nya 0. Ini tinggal dari sini aja nih. 5 min X sama dengan Y
itu adalah 0. Min X sama dengan min 5, X-nya sama dengan 5. Nah, ini adalah 5. Nah, ini mencari berarti titik pertemuan antara dua itu kalian substitusikan antara yang ketemuan. Berarti ini paling gampang berarti ini masukin aja ke sini ya. Tapi saya tulisnya di belakang aja. X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 5 min X. Berarti X kuadrat plus 2X plus 1 min 5 plus X sama dengan 0. Berapa nih? X kuadrat 3X min 4 ya. Oke, ini berapa nih jadinya? Plus 4 min 1. Berarti ada X plus 4 sama dengan 0 dan X min 1 sama dengan 0. Ini min 4. Nggak mungkin ini min 4 ya, karena di samping kanan sumbu Y, min 4 pasti ketemuan di sini nih nanti. Nah, ini adalah 1. Nah, ini adalah berarti 1. Nah, baru dicari luasnya. Luas L1 sama dengan integral min 1 sampai 1, yang di atas adalah yang ini. Di bawahnya sumbu X, berarti dikurang 0, berarti kayak gini ya. Ntar bisa kalian cari berapa. L2-nya adalah integral 1 sampai 5. Yang di atas adalah 5 min X. Dikurang sumbu X itu 0, berarti ya ini. Maka L-nya sama dengan L1 tambah L2. Oke, ntar buat kalian latihan di rumah, latihan-latihan aja, saya kasih jawabannya. Pertama adalah luas daerah yang dibatasi oleh ini ya, dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat min 6X dan sumbu X. Kalian harus gambar dulu, nanti kalian dapat gambarnya seperti apa dan titik batasnya harus dicari yang mana. Oke, ini nanti hasilnya adalah 36. Kemudian sumbu yang dibatasi, luas yang dibatasi oleh Y sama dengan ini hasilnya adalah 8/3. Dan yang nomor 3, Itu 3 hasil luasnya. Luas. Oke. Oke, nanti kalian bisa buat latihan, cari luas daerah yang dibatasi oleh nomor 1 ini ya. Y sama dengan X kuadrat min 6X dan sumbu X. Nanti kalian harus cari gambarnya, kemudian mana batas yang harus kalian hitung. Nanti hasil luasnya adalah 36. Kemudian nomor 2, dibatasi oleh Y sama dengan min X kuadrat plus 2X, sumbu X, dan intervalnya 0 sampai 3. Kalian gambar dulu, hasil luasnya adalah 8/3 buat cocok ya. Nomor 3 dibatasi oleh 2 kurva. Yang pertama adalah X kuadrat plus 4X plus 6, yang kedua adalah 2 min X. Nah, ini harus kalian gambar dulu, nanti hasil luasnya adalah 9/2. Ntar kalau ada yang masih bingung, tanya-tanya aja di WhatsApp ya. Ini buat latihan. Gambar kasarnya, kalau yang pertama, nomor 1 itu adalah seperti ini. Jadi bentuknya adalah yang ini. Ini yang pertama. Nomor yang kedua itu bentuknya kurang lebih kayak gini.
Ada batasnya lagi. Yang nomor 3 itu gambar kasarnya adalah dia nanti ada bentuknya begini kurang lebih. Oke, gitu ya. Kalau ada yang bingung bisa tanya-tanya di WhatsApp. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan V-Class ya, saya nggak bisa hadir. Materinya udah ada di V-Class. Kuisnya juga udah ada tentang luas daerah ini aja. Nanti berarti ujian tengah semesternya sampai sini ya, luas daerah integral. Untuk metodenya online offline saya pun belum tahu. Udah ada info belum? Belum ada juga. Kemungkinan online ya. Saya belum dapat info sih. Oke. Oke, makasih semuanya. Selamat pagi.